Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu di channel kali ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya, yang dimana kita sudah membahas tentang ciri-ciri wanita soleha yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, bahwasanya Rasulullah mengibaratkan wanita soleha itu ketika dipandang menunjukkan hati bagi suaminya, yang mungkin karena akhlaknya yang Masya Allah, kemudian cantiknya yang luar biasa, kemudian ketika diperintah ia taat, dan ketika ditinggal oleh suaminya ia senantiasa menjaga diri dan hartanya terhadap apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Dan kita sudah menyebutkan juga hadis bahwasanya wanita soleha itu adalah perhiasan dunia, kata Rasulullah SAW. Nah, di video kali ini teman-teman sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di buku yang sama, yaitu Sitta wa Salihina Faidatan fi ahkamin nikahi wa adabihi. Ya, ada 36 faedah dari hukum-hukum dan adab-adab nikah yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di video kali ini. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, ya, untuk membantu memberikan motivasi agar channel ini tetap memberikan manfaat dan berkarya yang terbaik untuk kedepannya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Ya, kalau di video sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri wanita salehah yang layak dipinang atau layak dipersunting oleh seorang laki-laki, maka di video kali ini kita akan membahas tentang para calon mertua. Ya, para calon mertua. Jadi para calon mertua yang ada di luar sana, apa kabar? Ya, alhamdulillah kita akan membahas sedikit tentang calon mertua yang diambil dari buku yang kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman sekalian, pengarang buku ini mengatakan wa ala waliyil mar'ah, langsung saja ya kita membahas. Wa ala waliyil mar'ati ay yakhtara laha sahibad din. Ya, bagi para calon mertua, bagi para wali wanita, ya, bapak-bapak yang memiliki anak perempuan, ya, ini adalah nasihat dari salah seorang syekh bahwasanya wa ala waliyil mar'ah, dan antum-antum sekalian wahai para wali wanita, ya, bapak-bapak yang memiliki wanita yang akan menjadi walinya di pernikahannya kelak, ayyakhtara laha sahibaddin, agar memilihkan putrinya laki-laki yang baik agamanya. Ya, jadi ini nasihat pertama dari Syekh, bahwasanya bagi para wali, ya, para orang tua wanita yang memiliki anak gadis, ayyakhtara laha sahibaddin, agar memilihkan anak-anaknya atau putri-putrinya laki-laki atau calon suami yang memiliki agama, yang memiliki dasar agama yang baik, wal khuluq, dan memiliki akhlak, ya. Kenapa teman-teman sekalian, atau kenapa penting kita pilihkan untuk putri kita calon suami yang memiliki agama yang baik dan memiliki akhlak yang baik? Ya, dalam nasihat salah seorang ulama, bahwasanya nikahkanlah putri-putri kalian dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki agama yang baik. Ya, kenapa demikian? Karena ketika ia mencintai putrimu, ya, ketika ia mencintai putri kalian, maka ia akan memuliakannya. Namun ketika ia tidak mencintai putrimu, maka dia tidak akan menzaliminya. Jadi ini dia keutamaan atau manfaat memilihkan calon suami buat putri-putri kita, memilih laki-laki yang memiliki dasar agama yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ia mencintai putri kita atau putri bapak atau putri para calon mertua, maka ia akan memuliakannya. Kenapa? Karena ia tahu hak-hak suami terhadap istrinya. Ia akan memuliakan istrinya, ia akan mencintai istrinya, akan menyayangi istrinya dan sebagainya. Namun ketika laki-laki tersebut tidak mencintai putri bapak misalnya, mungkin karena dijodohkan atau apakah, nah, dia tidak akan menzoliminya, dia tidak akan menyiksanya, tidak akan menyakitinya, tidak akan memukulnya dan sebagainya, karena ia tahu, ya, bagaimana seorang suami dalam rumah tangga tidak boleh menyakiti istrinya. Jadi ini dia faedah memilihkan calon suami untuk putri-putri kita adalah laki-laki yang saleh, yang memiliki dasar agama yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia. Ini yang pertama nasihat Syekh kepada para calon mertua, ya. Jadi calon mertua yang ada di luar sana, apa kabar? Kemudian wa ayyuyassiru zawajahu wa la yu'aqqidahu. Jadi ini yang kedua nasihat Syekh untuk para calon mertua. Ayyuyassiru wa ayyuyassiru zawajahu, agar mempermudah pernikahan putri-putri bapak. Jadi permudah. Wa la yu'aqqidahu, jangan dipersulit. Ya, jadi nasihat Syekh para calon mertua, calon wali wanita, agar kiranya mempermudah pernikahan putri-putrinya. Wala yu'aqqidahu, jangan
dipersulit. Ya, jangan dipersulit karena gara-gara uang panai, mungkin maharnya yang terlalu tinggi, atau memilih calon suami untuk putrinya laki-laki yang memiliki pekerjaan yang mapan dan sebagainya. Ya, jangan dipersulit. Ya, jangan sampai putri-putri kita menjadi gasturi. Ya, apa itu gasturi? Ya, garis tua Republik Indonesia. Maka sangat banyak di luar sana yang para gasturi yang mungkin ya salah satu sebabnya tidak menikah sampai sekarang sampai saat ini disebabkan karena dipersulit oleh orang tuanya. Ya, ketika ada datang yang ingin meminangnya, yang ingin bermaksud baik, yang memiliki dasar agama yang baik, dipersulit. Ya, mungkin maharnya yang terlalu tinggi, atau memiliki syarat-syarat yang berat. Ya, terutama bagi orang-orang Sulawesi sana, ya, Bugis, Makassar, ya, yang uang panennya yang terlalu tinggi, yang subhanallah, ya, jangan sampai ya putri-putri kita menjadi gasturi. Jadi nasihat Syekh atau nasihat pengarang buku ini, ayyuyassiru zawajahu, agar mempermudah pernikahan putri-putri kalian, wala yu'aqqidahu, jangan dipersulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pengarang buku ini menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkumus salihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah ya orang-orang yang sendirian, ya, para bujang, ya, para jomblo, ya, nikahkanlah. Ya, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang saleh dan soleha dari hamba-hamba sahaya kalian, ya, silahkan dinikahkan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli, jikalau mereka miskin, ya, mungkin mereka mampu menikah dari segi umur, dari segi usia, namun tidak menikah sampai saat ini dikarenakan ia tidak mampu dari segi harta, ia miskin, mungkin miskin, tidak memiliki apa-apa, sehingga ia takut ketika menikah mau dikasih makan apa istrinya atau anak-anaknya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka miskin, jikalau mereka tidak mampu, yughnihumullah, maka Allah akan memberikan kecukupan min fadlihi, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Jadi jangan takut, ya, buat teman-teman sekalian yang ada di luar sana atau yang menonton video ini yang ingin menikah namun terhalang disebabkan karena belum ada pekerjaan tetap, ya, belum ada penghasilan tetap, ya, yang menjadi sebab sehingga belum menikah sampai saat ini. Janji Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara, jikalau kalian tidak mampu, jikalau kalian miskin, yughnihumullah, Allah akan memberikan karunia, Allah akan memberikan kecukupan, memberikan kemampuan menjalani hari-hari bersama istri-istri kalian, ya, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, jangan takut menikah disebabkan karena tidak ada pekerjaan tetap, belum ada penghasilan tetap. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemampuan, Allah akan memberikan kekayaan min fadlihi, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berkata, teman-teman sekalian, la yukhlifullahu mi'ad, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya. Jadi teman-teman sekalian, ini dia nasihat atau para calon mertua, ya, silahkan dinikahkan, ya, anak putrinya, dan jangan dipersulit. Kemudian pengarang buku ini kembali melanjutkan dan menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Ya, ketika ada salah seorang di antara kalian yang datang, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, mungkin seorang ustadz, ya, fa'ankihu, maka nikahkanlah. Ya, nikahkan. Ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, jikalau kalian tidak melakukan itu, jikalau kalian tidak menikahkannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi ini adalah hadis dari Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki yang datang ingin meminang putri bapak, ya, meminang putri para calon mertua yang agamanya baik, yang saleh, yang memiliki akhlak, ya, silahkan dinikahkan. Ya. Ketika ia tidak memiliki pekerjaan tetap, ya, kita takut mau dikasih makan apa anak-anak kita di hari-hari selanjutnya, atau putri-putri kita di hari-hari selanjutnya setelah menikah. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, yughnihumullah, Allah akan memberikan kecukupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka para calon mertua, para bapak-bapak yang memiliki putri, ya, silahkan, ya, dinikahkan atau dipilihkan buat putri-putrinya calon suami yang saleh, yang memiliki dasar agama yang baik. Jadi tunggu apa lagi bagi para calon mertua, ya, silahkan. Apa perlu saya yang datang? Tidak, ya, bercanda. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman sekalian.
wasa'yu fi tazwij salihin was-salihat, dan berusaha untuk menikahkan orang-orang yang saleh dan saleha yang sudah mampu menikah, ya kita bantu untuk melangsungkan pernikahan di antara mereka, wat taufiqu bainar rajul wal mar'ati, dan berusaha untuk menyatukan antara laki-laki dan wanita yang mungkin saling mencintai. Ya ketika kita tahu ada laki-laki atau ada seorang wanita yang saling menyukai, saling mencintai, namun terhalang karena pekerjaan tadi atau belum ada restu atau ragu untuk menikah, maka silahkan usahakan, ya silahkan dibantu dengan motivasi. Ya ketika kita berusaha untuk menikahkan dua orang yang saling mencintai, dua orang yang saling menyukai, apa kata pengarang buku ini teman-teman sekalian? Amalun salihun azimun. Ya, itu adalah sebuah amal soleh yang besar. Ya, amal soleh yang besar. Wa fihi thawabun jazilun, dan ada pahala yang besar di balik ya berusaha untuk menikahkan dua orang yang saling mencintai. Ya, jadi ketika kita mengetahui ada dua orang yang saling menyukai namun belum mampu untuk menikah dikarenakan mungkin karena belum ada uang atau untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, maka silahkan diusahakan, dibantu. Ini adalah amal soleh yang besar, wa fihi thawabun jazilun, dan ini mendapatkan atau memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ta'awanun 'alal birri wat taqwa, dan itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk menikahkan dua orang yang saling menyukai atau dua orang dari wanita dan laki-laki yang ingin menikah, kita usahakan, kita bantu, maka ini termasuk di antara ta'awan 'alal birri wat taqwa, ya, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dilalatun 'alal khair, dan ini termasuk usaha untuk menunjukkan kepada mereka suatu kebaikan, ya karena menikah adalah merupakan kebaikan, maka kita beri jalan, kita beri petunjuk kepada dua orang untuk menempuh kebaikan tersebut. Wa fathun li abwabil iffah, dan kita buka pintu-pintu al-iffah, ya pintu-pintu jalan yang halal. Wa saddun li abwabil fitnah, dan kita tutup bagi mereka pintu-pintu fitnah. Jadi ketika kita berusaha untuk menikahkan dua orang yang saling menyukai atau kita berusaha menikahkan ya orang-orang yang mampu, maka kita bukakan bagi mereka pintu-pintu iffah, dan kita tutup bagi mereka pintu-pintu fitnah. Ya karena ketika mereka belum menikah, jadi mereka saling menyukai, saling mencintai, namun mereka belum menikah, maka di sana ada terdapat fitnah-fitnah yang besar. Mungkin ada perzinahan ketika mungkin tidak mampu lagi untuk membujang, ya mau menikah tidak ada dana atau tidak ada sesuatu yang menopang pernikahannya, maka di sana sangat terbuka besar pintu-pintu fitnah. Namun ketika kita berusaha untuk menikahkan mereka, maka sama halnya kita menutup pintu-pintu fitnah bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Fihi naf'un lil muslimin. Ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, atau secara khusus bagi orang-orang yang mau menikah, para jomblo dan jombloati. Wa idkhalus sururi alaihim, dan kita memberikan kebahagiaan tersendiri kepada mereka. Ya siapa yang tidak bergembira ketika dua orang yang saling menyukai, dua orang yang saling mencintai, yang sudah lama saling menyukai namun tidak terwujud apa yang ia inginkan, namun ketika kita berusaha untuk mewujudkannya, maka ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi mereka. Ya ini sangat membahagiakan bagi mereka. Ya, jadi ya, marilah kita senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam urusan pernikahan. Ya masih banyak di luar sana ya mungkin ya orang-orang yang sudah ingin menikah namun terhalang atau belum memiliki calon misalnya, atau tidak ada dana, maka silahkan kita usahakan membantu mereka, dan ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa dan mendapatkan pahala yang agung dari si Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah, ini adalah pembahasan yang luar biasa yang ditulis oleh salah seorang ulama. Tapi kita lanjut ya. Wa 'alal jami' wajibun wa mas'uliyatun fi musa'adati syababi ala ta'sisil usratil musallamah. Ya, wa 'alal jami', ya, kepada seluruh kaum muslimin. Wajibun wa mas'uliyatun adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin dan merupakan kewajiban bagi setiap atau seluruh kaum muslimin fi musa'adati syababi ala ta'sisil usratil musallamah.
ya kewajiban kita, ya tanggung jawab kita untuk membantu para pemuda, para jomblo, para jombloati untuk membangun al-usra al-musallama, keluarga yang sehat, keluarga yang halal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya saling tolong menolong dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi orang-orang yang pengen menikah, para syabab, ya para jomblo dan para jombloati, bil wasailil ma'nawiyah wal ma'diyah, ya dengan membantu mereka dari beberapa cara, ya cara maknawi, secara ma'di, secara materi, ya bitasji alat zawaj, ya ketika secara maknawi ya itu bitasji, ya kita motivasi, kita berikan semangat kepada mereka untuk menikah, ya kita motivasi, wa dilalatu ala salihin was salihat, atau kita beri jalan kepada mereka, kita beri petunjuk kepada mereka. Mungkin ada seorang laki-laki yang pengen menikah atau seorang wanita yang pengen menikah namun tidak memiliki calon, ya mungkin jomblo, ya jomblo ya, belum memiliki calon namun pengen menikah, ya kita tunjukkan atau kita bantu mereka untuk mencari calon istri. Nah, ini termasuk diantara membantu mereka secara maknawi, ya. Yang pertama kita beri motivasi atau beri semangat untuk menikah. Kemudian yang kedua kita beri petunjuk kepada mereka, kita bantu cari mereka calon pasangan atau calon istri bagi laki-laki atau calon suami bagi sang wanita yang tidak memiliki pacar misalnya karena lebih memilih menjomblo, ya Indonesia tanpa pacaran. Ya kita bantu mereka ketika ingin menikah belum ada calon, ya kita carikan calon yang cocok atau yang pas untuknya. Ini dia membantu secara maknawi. Adapun secara materi, yaitu watadlilu wabadlul mali liman yahtaju ila al-musa'adah, dan secara materi kita bantu dengan harta, misalnya dengan uang, dengan dana ketika ia tidak mampu menikah karena gara-gara tidak ada dana, ya kita bantu dengan harta, kita bantu dengan uang. Wa targhibu ahli judi fi badlil uqiyat, dan kita misalnya juga tidak memiliki harta tapi kita panggil orang-orang yang dermawan, para dermawan yang memiliki harta yang berlimpah, yang enggak tahu mau dikemanakan hartanya, kita ya tanya-tanya mereka bahwasanya di sana ada yang membutuhkan harta, pengen menikah namun tidak mampu, ya ini termasuk yang membantu mereka dari segi materi, ya, meskipun kita tidak memiliki uang namun kita bantu ia melalui orang kaya, kita ajak orang-orang dermawan yang memiliki harta untuk membantu para jomblo agar segera membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hatta nakuna minal ladina yusari'una fil khairat, agar kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun, yusari'una fil khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita saling berlomba dalam kebaikan. Ketika ada yang memiliki kesulitan dalam pernikahan, kita bantu dari segi materi, ya kita bantu dengan dana, atau dari segi maknawi kita motivasi untuk menikah, kita carikan calon pasangan hidup ketika belum memiliki calon istri, ya, atau bagi seorang wanita yang belum memiliki pasangan suami, kita bantu mereka agar mewujudkan apa yang ia impikan selama ini. Jadi ini adalah merupakan amal soleh yang luar biasa, yang ada balasannya yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk yusari'una fil khairat, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi ini dia teman-teman sekalian, materi buat para calon mertua. Ya kata Syekh, ya, jangan dipersulit pernikahan putri-putri kita, dan agar dipilihkan calon suami untuk anak-anak perempuan kita yang saleh, yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki dasar agama yang baik. Bahkan kalau perlu kita carikan laki-laki yang soleh buat anak-anak kita. Ya, insya Allah pembahasan selanjutnya akan ada tentang bagaimana para orang tua mencarikan calon pasangan suami untuk anak-anak putrinya yang saleh dan ini adalah merupakan suatu kemuliaan, bukan aib. Ya, sebagaimana pemikiran orang-orang di luar sana bahwasanya menawarkan anak putrinya kepada orang lain yang soleh adalah merupakan aib, menurunkan di bawah, namun ternyata tidak, dan akan kita sebutkan di video-video yang akan datang hal ini, bagaimana pendapat Syekh yang menulis buku ini dan menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Ya, insyaallah ya kita akan lanjut teman-teman sekalian di video yang akan datang, yang insyaallah kita akan bahas secepatnya di buku yang sama, ya Tis'a thalatsina fa'idatan fi ahkamin nikahi wa adabihi. Ya, ada 36 faedah dari hukum dan adab nikah, dan ini adalah materi yang luar biasa yang membantu atau membangkitkan semangat kita, semangat para jomblo untuk menikah.
Ya, subhanallah. Ya, kita tutup ya teman-teman sekalian pertemuan kita di video kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di video yang akan datang.